hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Shalom saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus beserta dengan kita dimanapun kita berada pada saat ini. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus, soalan yang diberikan pada minggu ini ialah, adakah berdosa sekiranya kita menyalah tafsirkan Alkitab? Saya ulangi, adakah berdosa sekiranya kita menyalah tafsirkan Alkitab? Menurut Anda bagaimana? Berdosakah? Ataupun ini hanya dosa kecil dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain?
Bagi menjawab pertanyaan, ini ada dua perkara yang diusulkan dalam bentuk pertanyaan, yaitu yang pertama, adakah berdosa? Yang kedua, menyalah tafsirkan ayat-ayat Alkitab. Saya ulangi, usul yang pertama dalam bentuk pertanyaan adalah, adakah berdosa? Dan usul yang kedua adalah menyalah tafsirkan ayat-ayat Alkitab. Dengan arti kata lain, sekiranya kita menyalah tafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab, adakah kita berdosa? Saya ulangi, sekiranya kita menyalah tafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab, adakah kita berdosa? Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin membawa kita di dalam satu pemikiran dengan mengingatkan diri kita bahwa kita semua berdosa. Dan sifat-sifat dosa itu tidak akan dihapuskan jika kita tidak membuat pengakuan dan pertaubatan yang tulus hati di dalam hadirat Tuhan. Ingin saya tegaskan di sini, sifat-sifat dosa itu tidak akan dihapuskan jika tidak membuat pengakuan dan pertobatan yang tulus hati di dalam hadirat Tuhan. Karena tidak ada kebaikan di dalam dosa, cuma maut. Seperti yang dinyatakan di dalam Roma bab yang ke-6 ayat yang ke-3. Upah dosa ialah maut. Dengan itu Allah menawarkan kasih-Nya untuk umat-Nya di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai penebusan dosa bagi umat-Nya, supaya dapat dihindari dari maut yang berkekalan. Sifat dosa akan mengarah kita untuk berdosa dalam pelakuan seharian kita. Dari sisi yang lain, sifat-sifat dosa itu berakar daripada diri kita sendiri, karena kita enggan untuk memperakui bahwa apa yang kita lakukan itu membuatkan kita berdosa. Perkataan Yesus sendiri mengatakan bahwa apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus bab yang ke-7, ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-23. Dalam perkataan Yesus sendiri, Dia mengatakan bahwa dari hati timbul segala sifat-sifat yang akan menajiskan orang dalam perbuatannya, dan secara tidak langsung membuat pelanggaran dalam perintah-perintah Tuhan, dalam arti kata lain, dosa. Oleh karena pelanggaran itu, kita jauh malah memisahkan diri kita dari Tuhan dan membuatkan Tuhan menyembunyikan diri dan tidak mendengar permintaan kita, seperti yang dinyatakan di dalam Yesaya bab yang ke-59 ayat yang kedua, pada saat kita meminta pertolongan darinya. Dosa membuatkan kita jauh dari Tuhan karena pelanggaran kita. Tetapi dalam realiti,
Oleh karena kebaikan hati Allah Bapa, Dia mau kita bertobat dari sifat-sifat dosa kita. Roma bab yang kedua, ayat yang keempat b. Kita daripada dosa kita dan kembali ke jalan yang kekal di dalam Yesus Kristus dengan membiarkan Allah Bapa menyelidiki, mengenal, menguji, dan mengenali pikiran-pikiran kita. Maka lihatlah apakah jalan kita serong, dan tuntunlah kita di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-24. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui penjelasan ini kita tahu dalam hal dosa dan sifat-sifat yang membuatkan kita berdosa. Namun Ia masih belum menjawab pertanyaan yang diberikan, adakah pada saat kita salah tafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab membuatkan kita berdosa? Jawaban untuk ini harus kita dasari dari ayat Alkitab sendiri sebagai sokongan untuk membolehkan kita mencari arti dari ayat-ayat Alkitab supaya tidak disalah tafsirkan. Rasul Petrus menuliskan dalam suratnya bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus bab yang pertama ayat yang ke-21. Jika kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh Petrus di sini, ia mengajar kita pada saat kita mentafsir dan menerjemah ayat-ayat Alkitab, kita sebenarnya menyatakan wahyu dari Allah ataupun diilhamkan oleh Allah di dalam 2 Timotius bab yang ketiga ayat yang ke-16 dalam bahasa yang difahami manusia. Dengan kata lain, pada saat kita mempelajari ayat-ayat Alkitab, kita sebenarnya secara langsung mengenali Allah secara pribadi. Rasul Yohanes mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Dengan itu, firman yang kita terjemahkan itu harus kita teliti dan biarkan bahwa firman yang dinyatakan itu telus datang daripada dorongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang yang berusaha untuk menafsirkan maksud dan tujuan dari ayat-ayat Alkitab. Tetapi tidak sedikit pula yang menyimpang dari kebenaran sehingga menjadi ajaran-ajaran yang sesat dan tidak sesuai dengan firman Allah sendiri. Penafsiran daripada penerjemahan Alkitab yang salah akan menjadi masalah yang besar, khususnya bagi penafsir sendiri dan juga orang lain. Apalagi jika penafsiran itu didasarkan pada kehendak manusia, pasti kebanyakan akan menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Jika kita percaya bahwa ayat-ayat Alkitab ialah firman Allah yang diinspirasikan dan diilhamkan dari Allah sendiri dan telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, adakah kita melakukan pelanggaran atau dosa jika kita salah tafsirkan inti dari firman ini? Penilaian dan pertimbangan terletak pada diri kita sendiri dalam iringan Roh Kudus. Adakah pada saat kita menafsirkan firman Tuhan, adakah
ia berdosa. Kita tanya diri kita sendiri, adakah ia diilhamkan oleh Roh Kudus? Tuhan memberkati kita. Amin.